Ya ini pekerjaan berat ya. Jadi kalau kita lihat yang jatuh secara mendalam itu adalah transportasi, pergudangan, dan juga industri pengolahan gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada banyak area yang perlu kerja keras dari sisi swasta dan pemerintah gitu ya, terutama swasta yang tidak bisa menahan laju pertumbuhan ekonomi membaik ya karena permintaan drop ya. Jadi tadi kita lihat kalau dari sisi pergudang transportasi tadi itu jelas bahwa Wisma pariwisata drop itu otomatis perjalanan drop ya. Jadi semua transportasi drop dan juga lockdown gitu kan di area-area tertentu ya. Jadi kesulitan itu jelas otomatis negatif di sisi eh, pariwisata dan berimbas kepada sektor-sektor lainnya. Tapi kalau hanya lihat 3 pertumbuhan yang positif itu juga parah karena kita lihat yang positif itu pertanian, pertanian itu otomatis kita memang harus produksi pangan swasembada gitu kan. Karena arus pangan kita impor cukup banyak dan kita mencoba untuk dari kota mereka yang tidak bisa bekerja kan masuk lagi ke desa gitu ya. Jadi bagaimana caranya seperti di waktu tahun 98 mereka bisa membuat produktif sektor pertanian. Nah, kita lihat masih ada harapan walaupun itu parah gitu ya, tapi pertumbuhan ekonomi di pertanian masih ada. Ya, jadi kita lihat 3 sektor yang masih bisa diharapkan. Selain ya kita juga masih bisa berharap sebetulnya kesehatan bisa tumbuh walaupun itu di situ negatif gitu ya. Jadi kita lihat kesehatan pun harusnya juga bisa tumbuh kalau pemerintah segera mengalokasikan dana-dana yang harusnya masuk ke sektor kesehatan karena kita lihat hambatan juga dari sisi pemerintah karena sektor kesehatan ini kan yang dominan selain swasta ada pemerintah di situ ya dominan dalam Mhm, pelayanan kesehatan. Jadi kita mhm. lihat ini impact dari pengeluaran pemerintah yang nantinya di sektor kesehatan harus lebih gencar dan bisa ini pertumbuhan di triwulan 3 membaik kalau itu berjalan lancar. Mhm. Nah, kalau yang sektor lainnya memang permintaan dari luar kita nggak bisa kendalikan ya seperti tadi pariwisata, wisma mancanegara yang turun. Jadi kita nggak bisa itu seluruh dunia begitu. Kalaupun wisma domestik juga belum bisa karena sekarang situasi kesehatan masih buruk. Jadi kalau kesehatan bisa diperbaiki, maka kemudian lockdown bisa tidak ada begitu ya, atau pembatasan sosial itu bisa menurun. Nah, itu kuncinya di situ. Saya pikir yang harus diperhatikan bagaimana melancarkan anggaran pemerintah yang masuk ke sektor pertanian, yang masuk ke sektor Mhm. kesehatan, dan juga daya beli masyarakat yang dia belum umumkan, kita belum dengar tadi kan Oke. konsumsi, daya beli masyarakat akan turun ya ke Mhm. depannya, Ya, kita Bu lihat. Dina, kalau beberapa ekonom mengatakan bahwa sebenarnya secara teknikal Indonesia sudah memasuki resesi karena kuartal satu tidak bertumbuh begitu atau berada di angka 2,97, turun dari kuartal sebelumnya atau kuartal 4 2019. Kuartal kedua juga malah makin dalam, negatif 5,32%. Anda melihat seperti itukah juga? Ya, ini kan 2 term negatif. Kalau kita lihat negatifnya ini year on year yang kita pakai. Jadi, secara umum year on year kita masih yang pertama, triwulan kedua. Tapi kalau quarter to quarter, iya kita sudah negatif karena kita sudah turun kemarin dari yang sebelumnya, dari triwulan keempat 2019, kalau dilihat quarter to quarter kita sudah negatif 2 kali, di triwulan satu bandingkan triwulan keempat tahun lalu, triwulan 2 bandingkan triwulan satu. Jadi kita lihat dari definisi resesi itu memang bisa pakai 2 term negatif, 2 pertumbuhan ekonomi kuartalan itu negatif. Kalau kita pakai definisi pertama yaitu year on year kita belum ya, masih menunggu triwulan ketiga year on year.